Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Mengikuti tekad di hati Xiao Yan, perjuangan di dalam matanya menghilang. Dia menghirup nafas panjang saat pandangannya terfokus pada sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Tinjunya secara bertahap diperketat saat ekspresi ganas muncul di wajahnya. Aku tidak percaya itu, aku tidak dapat menangani sepasang sayap tulang. Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sayap tulang giok jatuh. Akhirnya, mereka berhenti sekitar setengah kaki di depannya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan bergerak saat matanya sekali lagi melirik sayap tulang. Setelah itu, dia dengan lembut menutup matanya dan kekuatan spiritual yang kuat perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, kekuatan spiritual berkumpul bersama dan dengan hati-hati mengelilingi sayap tulang. Blaar, suara rendah, dalam, teredam segera meledak dalam pikiran Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang giok. Pikirannya bingung, dan dunia di depannya berubah drastis. Xiao Yan berada di dunia yang gelap, hampa dari kehidupan apapun. Rohnya tergantung tinggi di langit. Dia mengerutkan kening saat pandangannya menyapu dunia yang mendung ini. Dia bergumam, apakah ini di dalam sayap tulang? Di mana ada sisa-sisanya? Sementara Xiao Yan mencari sekeliling, kesuraman di sekelilingnya sedikit berfluktuasi. Dengan segera, udara kelabu seperti substansi perlahan menyebar. Saat aliran udara berwarna abu-abu berkumpul, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk. Pilar cahaya berwarna darah terfokus pada Xiao Yan. Semangat Xiao Yan samar-samar berbau-bau berdarah padat ketika pilar cahaya berwarna darah muncul. Bau itu dipenuhi dengan kekerasan dahsyat yang sulit disembunyikan. Emosi negatif ini sepertinya memiliki kemampuan menginfeksi orang lain. Setelah hanya melakukan kontak dengannya, napas Xiao Yan menjadi kasar dan berat. Sungguh hal yang aneh, perubahan dalam tubuh Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya. Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru menenangkan pikirannya. Dia mengusir emosi negatif yang mengisi tubuhnya dan menghindari terinfeksi oleh udara abu-abu. Mengaum, sebuah roar makhluk jiwa aduk tiba-tiba bergema dari aliran udara abu-abu, yang telah diperluas, sementara Xiao Yan menstabilkan pikirannya. Raungan dipenuhi dengan keganasan keras yang menyebabkan seseorang merasa ngeri. Mengikuti suara raungan binatang, aliran udara berwarna abu-abu tampaknya telah menerima instruksi. Tiba-tiba melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah. Hati Xiao Yan dengan dingin menggigil ketika dia mempelajari transformasi aliran udara berwarna abu-abu. Dia buru-buru manuver kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang spiritual di sekelilingnya, mengisolasi aliran udara abu-abu. Setelah pembentukan penghalang spiritual, aliran udara berwarna abu-abu, yang menyebar, mulai bergerak cepat. Dalam beberapa kedipan, itu berubah menjadi tubuh binatang raksasa yang terbuat dari aliran udara abu-abu. Karena aliran udara abu-abu yang tipis, Xiao Yan tidak dapat melihat dengan jelas tubuh sebenarnya dari binatang ajaib. Namun demikian, sepasang pilar cahaya merah terang, diisi dengan keganasan yang tak tertandingi, sekali lagi muncul di kepala binatang ajaib, seperti sepasang mata yang menakutkan. Mengaum. Tubuh sihir magis yang kabur baru saja terbentuk ketika mata merah darahnya yang ganas mengunci Xiao Yan. Segera mengeluarkan raungan lain sebelum menirukan badak yang berlari karena dengan keras bertabrakan dengan penghalang spiritual. Blaar, ketika keduanya melakukan kontak, energi aliran udara, yang jelas tembus cahaya, menjadi seperti substansi ketika bertabrakan dengan penghalang, menyebabkan penghalang spiritual yang tak terlihat untuk berulang kali memancarkan gelombang riak. Roh Xiao Yan juga, sensor, rendah teredam setelah tabrakan sengit. Saat ini, dia dalam bentuk spiritual. Kekuatan spiritualnya di dunia luar dan jiwanya memiliki hubungan langsung. Jika kekuatan spiritualnya menderita, beberapa luka juga akan muncul di jiwanya. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam di dalam hatinya.
Dia buru-buru manuver kekuatan spiritual dan sekali lagi menstabilkan penghalang spiritual di dunia luar. Namun, ekspresinya segera berubah sedikit. Dia agak terkejut menemukan itu setelah tabrakan dari aliran misterius abu-abu Magical Beast dan penghalangnya. Keganasan yang merasuki tubuhnya tampak seperti udara yang mengalir tak terlihat saat diam-diam merembes ke penghalang spiritualnya. Kesungguhan muncul di wajah Xiao Yan. Dia dengan tegas menyebarkan benang kekuatan spiritual yang telah terkikis. Kemudian, dia dengan cepat melakukan manuver spiritual strength baru from tubuhnya dan membentuk penghalang untuk melindungi dirinya sendiri lagi. Lapisan penghalang spiritual baru saja muncul ketika tubuh ilusi ajaib Magical Beast, yang telah ditolak oleh penghalang spiritual sebelumnya, teraglomerasi kembali ke bentuk lain. Itu segera mengumpulkan kekuatannya seperti sebelumnya dan dengan keras menabrak penghalang spiritual. Blaar, braek, tabrakan keras berikutnya menyebabkan Xiao Yan memancarkan erangan rendah dan teredam. Jarinya bergerak dan dia tidak ragu-ragu untuk menyebarkan penghalang spiritual di depannya. Tatapannya suram saat dia melihat sosok binatang sihir ilusi yang berkeliaran di sekitar. Tidak disangka itu aura sisa ini sebenarnya akan sangat sulit untuk ditundukkan, tetapi hasil yang dia dapatkan hingga sekarang adalah karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Jika itu adalah ahli lain, kemungkinan rasional mereka akan lama diduduki oleh keganasan binatang itu, yang akhirnya menjadi mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh orang. Meskipun ini adalah kasusnya, dua tabrakan telah menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan menjadi sangat lelah. Di sisi lain, aliran udara berwarna abu-abu, yang tampaknya memiliki beberapa kecerdasan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika ini untuk memperpanjang, orang yang akan berakhir kelelahan pasti akan menjadi Xiao Yan. Ini tidak akan berlanjut dengan cara ini. Mata Xiao Yan menatap tajam pada aliran udara berwarna abu-abu yang tersisa di sekitarnya. Setelah tetap di tempat ini untuk waktu yang lama, bahkan seseorang dengan kekuatan mental Xiao Yan akan tanpa sadar merasa agak gelisah. Dia tahu ini disebabkan oleh aliran udara abu-abu. Seperti pemikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, aliran udara berwarna abu-abu yang berlama-lama di sekitar Xiao Yan sekali lagi teraglomerasi menjadi bis magis ilusi. Ini membuka mulutnya yang buas dan sangat besar dan mengeluarkan suara gemuruh yang berisi beberapa ejekan yang dilemparkan ke arah Xiao Yan. Segera, sekali lagi dengan keras dibebankan seperti badak. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok ilusi Magical Beast yang sedang mengisi. Ekspresinya berangsur menjadi serius dan segel yang terbentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Sing, mengikuti perubahan di segel tangan Xiao Yan, api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam rohnya. Ini cepat menyebar dan benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Kemudian, sosok ilusi Magical Beast bertabrakan dengan api tak terlihat. Segera, nyala api putih memancarkan suara cici saat itu naik ketika sebuah jeritan sengsara yang tajam terdengar di ruang mendung ini. Sosok The Magical Beast perlahan-lahan mulai redup sebelum benar-benar menghilang. Aliran udara abu-abu di sekitarnya tampak terkejut setelah perubahan tak terduga tiba-tiba ini terjadi. Ini buru-buru menyebar ke segala arah dan tidak lagi berani sembarangan tetap jarak tertentu jauh dari Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Kegembiraan segera melonjak ke atas alisnya. Dia tidak mengharapkan tindakan ini bermanfaat. The Fallen Heart Flame secara langsung dapat membahayakan roh dan substansi ilusi. Jelas, aliran udara berwarna abu-abu ini berada di antara kategori ini. Dengan demikian, Xiao Yan mungkin memiliki cara untuk membalas. Hihihi, bukankah kamu sangat bahagia sebelumnya? Mengapa kamu tidak datang dan coba sekarang? Senyum dingin berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat aliran udara abu-abu yang tergesa-gesa menjauh. Dia menjentikkan jarinya dan Fallen Heart Flames yang menutupi permukaan tubuhnya tiba-tiba dan terbakar habis. Suhu tinggi dengan cepat menyebar di atas ruang kehitaman ini. Mengikuti peningkatan suhu, perubahan muncul di ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu mulai mengalir dengan gelisah. Auman yang menakutkan samar-samar dipancarkan. Terlepas dari seberapa kuat kamu ketika kamu masih hidup,
Saat ini kamu hanyalah sisa aura yang tidak memiliki kecerdasan. Tatapan dingin Xiaoyan menatap aliran udara berwarna abu-abu yang telah menyebar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api jatuh hati segera berubah menjadi sekelompok api yang melonjak keluar dari tubuhnya, menembaki aliran udara abu-abu. Letusan dari Valen Heart Flame segera membangkitkan kecemasan dari aliran udara berwarna abu-abu yang terpisah. Mereka tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka, jadi semuanya melarikan diri ke segala arah. Namun, Valen Heart Flames bundel di bawah kendali Xiaoyan tampaknya memiliki mata. Mereka mengikuti aliran udara abu-abu. Setelah itu, bundel api tiba-tiba membuka mulut mereka dan menelan udara abu-abu. Beberapa kumpulan api jatuh hati kembali ke tubuh spiritual Xiaoyan setelah menelan beberapa aliran udara abu-abu. Dengan kembalinya kelompok-kelompok Flames, Xiaoyan tiba-tiba menyadari dengan sangat gembira itu kekuatan spiritualnya telah sedikit tumbuh. Penguatan kekuatan spiritual seseorang adalah tugas yang sangat sulit. Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan memajukan kelas seseorang atau mengkonsumsi harta alam yang akan memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk tumbuh lebih kuat. Saat ini, bagaimanapun, kekuatan spiritual Xiaoyan membentengi tanpa alasan. Jelas, masalah itu pasti terkait dengan aliran udara abu-abu. Lebih penting lagi, emosi sengit dan negatif yang tersembunyi di aliran udara berwarna abu-abu benar-benar dihilangkan oleh Valen Heart Flames. Oleh karena itu, aliran udara abu-abu yang Xiaoyan sudah cukup takut sebelumnya telah menjadi tonik yang hebat untuk kekuatan spiritual Xiaoyan. Setelah merasakan manfaat seperti itu, Xiaoyan segera menguatkan semangatnya. Dia tertawa dan lebih Valen Heart Flames melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka membentuk kelompok dan mulai mengejar aliran udara berwarna abu-abu dalam ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu, yang sebelumnya bertindak angkuh, telah, pada saat ini, menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Dengan Xiaoyan mengejar dengan sekuatnya, peningkatan jumlah aliran udara abu-abu menjadi makanan untuk Valen Heart Flames. Akhirnya, semuanya dikembalikan ke tubuh Xiaoyan. Ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum ruang mendung berhenti memiliki bahkan jejak aliran udara abu-abu. Keganasan yang telah merasuki tempat ini juga benar-benar menghilang. Dengan menggunakan jatuh hati Flames, sisa-sisa aura yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah benar-benar berubah menjadi tonik spiritual untuk Xiaoyan. Semangat Xiaoyan berdiri di langit kosong di dalam ruang ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh spiritualnya yang telah menjadi lebih nyata daripada sebelumnya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat ke senyuman. Itu tidak terduga itu memperbaiki aura sisa ini akan memberinya hadiah yang melimpah. Setelah memperbaiki sisa-sisa aura di dalam sayap tulang giok, bagian yang paling merepotkan dalam menyusun Skybird Nine Flying Wings telah menghilang. Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti langkah-langkah dan membuatnya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan dibuka di dalam ruangan. Kilatan melintas di mata hitam gelapnya sebelum menghilang dengan cepat. Mulut udara yang keruh mengikuti tenggorokan Xiaoyan saat ia perlahan-lahan dihembuskan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak hanya tidak menunjukkan penampilan kelelahan bahkan setelah pertempuran spiritual yang besar tetapi dia juga memperkuat kekuatan spiritualnya karena dia telah menelan banyak aura yang tersisa. Tubuh awalnya yang agak lelah sekali lagi dipenuhi dengan energi. Mata Xiaoyan perlahan meluncur ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya setelah membukanya. Setelah penyempurnaan sebelumnya, mereka tampak lebih jernih. Selain itu, aura ganas yang samar-samar merembes keluar dari mereka sebelumnya telah menjadi jauh redup. Jelas, efek dari perbaikan itu bermanfaat. Sayap tulang giok itu melayang ketika Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya. Dia meraih mereka dan perasaan dingin yang mengandung sedikit kehangatan seperti batu giok dirasakan di mana tangan Xiaoyan melakukan kontak dengan itu, meninggalkan dia dengan perasaan yang sangat nyaman. Tangan Xiaoyan memegang sayap tulang giok dan bermain dengan mereka dengan kagum cukup lama. Baru kemudian dia mengklik lidahnya setelah menikmatinya dengan cukup. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok yang sengit tiba-tiba melonjak dari tubuhnya.
perlahan-lahan terlepas dari tubuhnya dan bangkit di ruang di depannya. Setelah mengendalikan suhu api giok hijau dengan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan melemparkan tangannya dan sayap tulang gioknya berpisah darinya. Mereka dilemparkan ke dalam kelompok besar api yang melayang di udara. Suara puk segera dipancarkan dari nyala hijau jade setelah sayap tulang giok dilemparkan ke dalamnya. Api melonjak dan suhu yang menakutkan menyebar dari dalam, memanggang seluruh ruangan sampai seperti tungku. Mata Xiao Yan tidak bergerak saat dia melihat sayap tulang giok dipanggang oleh api. Setelah peningkatan suhu, jejak udara abu-abu, yang sulit dideteksi, dilepaskan dari sayap tulang dengan suara zing. Zing, udara itu kemudian berubah menjadi ketiadaan dan tersebar di bawah suhu menakutkan dari nyala api teratai glaze. Tidak disangka bahwa itu sisa-sisa aura ini disembunyikan begitu dalam. Jika bukan karena api teratai kaca terasa, itu mungkin akan sangat sulit untuk memaksa mereka semua. Xiao Yan melirik ke arah udara berwarna abu-abu yang ingin melarikan diri, tetapi malah segera diuapkan. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tangan Xiao Yan tidak ragu sedikitpun ketika dia berbicara. Dia mengendalikan suhu nyala api teratai dan memungkinkannya untuk naik. Sesaat setelah suhu nyala melambung, kecepatan emisi udara abu-abu dari sayap tulang giok perlahan-lahan melambat. Sebelumnya, masih mungkin untuk sering melihatnya. Sekarang, hanya benang samar udara yang akan dipancarkan setiap 2 hingga 3 menit. Jelas, di bawah suhu menakutkan dari nyala api teratai glaze, sisa-sisa aura yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah secara bertahap dipaksa keluar. Pemanggangan suhu tinggi seperti ini berlangsung sekitar 1 jam. Pada akhirnya, Xiao Yan menarik nafas lega setelah tidak melihat seutas benang udara yang dipancarkan meski dipanggang selama setengah jam. Tampaknya aura di dalam sayap tulang telah benar-benar diusir. Setelah menyelesaikan penghapusan, Xiao Yan tidak hanya menarik apinya. Sebaliknya, ia mempertahankan suhu nyala api. Menggunakan suhu konstan itu dia berulang kali memanggang sayap tulang giok. Pemanggangan jenis ini berlanjut selama 2 jam atau lebih. Akhirnya, sayap tulang giok, yang kosong dari aktivitas apapun, menunjukkan tanda-tanda transformasi. Orang bisa melihat tetesan cairan berwarna jade tebal dengan tenang jatuh dari permukaan tulang yang jernih. Manik-manik cair giok ini tidak hilang. Sebaliknya, itu tetap dinyala api dan perlahan-lahan mengaduk. Efek berantai tampaknya telah dipicu setelah tetesan pertama cairan giok muncul. Jumlah cairan berwarna giok yang tak henti-hentinya merembes keluar dari sumsum tulang sebelum akhirnya melepaskan suara menetes karena semuanya jatuh. Kurang dari setengah jam kemudian, kolam cairan kecil setengah inci yang terbentuk di bawah sayap tulang giok, dan ukuran sayap tulang giok telah menyusut lebih dari setengah. Transformasi sayap tulang giok ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa panik atau kehilangan. Tatapannya tetap tenang saat segel tangannya mengendalikan suhu nyala, mempertahankan pada suhu konstan. Itu tidak meningkat atau menurun. Dengan aliran waktu, ukuran sayap tulang giok tumbuh semakin kecil. Amoitun cairan giok di bawah mereka meningkat dan menjadi lebih padat. Zelaap, suara lembut namun jelas tiba-tiba bergema melalui ruangan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan membesarkan mereka sedikit. Dia segera menemukan bahwa itu sayap tulang giok telah benar-benar menghilang. Yang menggantikan sayap adalah cairan giok tebal. Selain itu, karena suhu tinggi dari Glaze Lotus Heart Flames, gelembung-gelembung kecil mulai naik dalam cairan dan energi aneh akan dipancarkan setiap kali gelembung meledak. Senyum lega muncul di wajah Xiao Yan saat ia mengamati kolam cairan giok. Setelah menyempurnakannya dengan susah payah untuk waktu yang lama, dia akhirnya memperbaikinya. Kalau bukan karena api teratai kaca glaze, kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki itu setidaknya 10-20 kali lebih lama. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan suhu nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Ekspresi Xiao Yan juga secara bertahap menjadi serius. Dia membalik tangannya dan lebih dari 10 tulang yang berisi warna perak muncul. Dia melemparkan tulang-tulang berwarna perak ini ke dalam api. Setelah itu,
Mereka berangsur-angsur berubah menjadi bubuk perak di tengah gelombang suara guntur yang aneh. Bubuk itu kemudian tersebar ke cairan berwarna giok. Tulang berwarna perak ini adalah tulang binatang ajaib dengan afinitas petir. Permukaan mereka telah dipenuhi dengan energi afinitas petir yang belum tersebar. Pada saat ini, mereka dicampur dengan sayap terbang yang akan dibentuk, memperkuat sayap terbang. Jika sayap bertemu dengan badai petir, mereka akan dapat mencapai efek resonansi dengan energi afinitas petir di langit, memungkinkan kecepatan mereka meningkat. Xiao Yan mengeluarkan beberapa barang aneh dan unik dari cincin penyimpanannya satu demi satu setelah melemparkan tulang-tulang berwarna perak ini ke dalam api. Ada bulu, tulang berduri, sayap yang berbentuk acak, del. Meskipun barang-barang ini semuanya berbeda, semuanya memiliki kesamaan. Mereka semua mengandung energi. Meskipun energi yang terkandung tidak terlalu kuat, itu akan seperti menambahkan sayap ke macan ketika sampai pada apa yang akan dibuat. Xiao Yan mempelajari cairan berwarna giok yang warnanya telah berubah sedikit. Dia perlahan menghembuskan nafas dan mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa merasakan bahwa itu suhu nyala api teratai api mulai berkurang. Penurunan ini tiba-tiba berhenti setelah dikurangi ke tingkat tertentu. Akhirnya, itu mencerminkan api hangat yang digunakan untuk merebus sesuatu karena perlahan-lahan membakar kolam cairan giok. Xiao Yan juga menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu nyala itu memancarkan suhu hangat. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Selanjutnya, dia mengambil waktu untuk membuat pil. Setelah periode waktu ini berlalu dengan mulus, dia akan dapat mengukir Skybird Nine Flying Wings. Setelah Xiao Yan perlahan menutup matanya, ruangan itu sekali lagi menjadi hening. Hanya ada suara gemerisik lembut dari api hijau jade serta suara mendadak gelembung yang meledak. Waktu pembuatan bir berlangsung selama hampir 2 hari dan 2 malam. Bahkan Xiao Yan merasa agak terkejut tentang ini. Namun, untungnya dia sudah siap kali ini. Oleh karena itu, dia tidak membuat kesalahan. Selama periode waktu ini, dia juga menemukan kesempatan untuk menginformasikan Elder pertama Suqian dan yang lainnya. Karena itu, mereka tidak datang dan mengganggunya. Sebaliknya, ia meminta agar tempat ini menjadi daerah terlarang yang orang biasa tidak diizinkan masuk. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah 2 hari dan 2 malam. Hal pertama yang dia lakukan adalah melempar matanya ke nyala hijau jade. Cairan berwarna giok perlahan mengalir di dalam api hijau giok yang sangat menyala. Pada saat ini, tampaknya sangat tebal seolah-olah itu akan memadat. Tampaknya jika pemanggang ini bertahan beberapa jam lagi, cairan itu mungkin berubah menjadi sekelompok batu giok keras. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Kekuatan spiritualnya perlahan menyebar dari antara alisnya dan dengan cepat menyerbu nyala api. Setelah itu, dengan lancar memasuki cairan berwarna giok yang sangat kental. Cairan jade tebal bergetar hebat setelah invasi kekuatan spiritual Xiao Yan. Tampaknya memiliki kekuatan hidup karena mulai bergoyang. Cara bergeraknya seolah-olah tangan besar yang tak terlihat berusaha menarik sesuatu. Menggoyang terus selama setengah jam atau lebih sebelum kolam cairan giok aneh berubah menjadi sepasang sayap tulang besar 10 kaki panjang. Cukup banyak inci perak panjang duri telah tumbuh di tepi sayap tulang. Sebuah kilatan redup tetap ada di sana. Bagian lain dari sayap tulang also memiliki garis misterius yang berbeda warna, memberinya penampilan yang sangat aneh dan indah. Jika dia menggunakan sepasang sayap ini untuk keluar dan terbang, sepertinya dia akan terlihat sangat eye-catching. Sukacita liar yang sulit disembunyikan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mempelajari sayap tulang yang telah dia bentuk. Dia menghirup nafas yang dalam ketika sebuah pikiran terlintas di pikirannya. Suhu api-api teratai Glaze tiba-tiba melonjak. Suhu hanya melonjak selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Ketika api mulai kembali ke tubuh Xiao Yan, sayap tulang miniatur, seukuran tangan, memancarkan kilau jade samar, dan tetap dengan lembut tergantung di depan Xiao Yan. Gratifikasi muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat ke atas sayap tulang miniatur ini. Dia menggigit jari tengahnya dan tetesan darah segar menetes ke bawah.
Itu mendarat di sayap tulang. Darah segar baru saja bersentuhan dengan sayap tulang ketika mereka dengan cepat menyerapnya. Setelah itu, cahaya giok yang intens dipancarkan. Dengan susuara, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan rasa sakit yang membakar di pundaknya setelah sayap tulang masuk ke tubuhnya. Dengan segera, sepasang sayap ungu pucat jatuh dari pundaknya. Xiaoyan dengan cepat menerima mereka dan tertawa pahit. Tidak disangka bahwa itu sayap tulang ini akan benar-benar sombong. Tanpa persetujuan pemiliknya, mereka telah mengusir Purple Cloud Wings dari tubuhnya. Sayap ini benar-benar memiliki arogansi tanpa batas dan sikap sombong. Xiaoyan meringkuk sedikit. Pikirannya bergerak dan dia segera mendengar suara Zing. Lah, sayap-sayap tulang besar yang memancarkan cahaya giok tiba-tiba melesat keluar dari punggungnya. Ketika sayap tulang perlahan mengepak, Xiaoyan merasakan bahwa itu energi afinitas angin alami di sekitarnya telah menjadi sangat sensitif. Dia tanpa sadar menjilat mulutnya. Sepertinya kali ini, dia benar-benar memperbaiki harta karun. Meskipun itu sombong, tampaknya memiliki modal untuk. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.